Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu di pelajaran matematika dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas kembali tentang menyelesaikan soal cerita tentang satuan waktu yang dulu sudah pernah, tapi Pak Guru akan mengulas kembali agar kalian lebih paham. Itu ada dua cara, yaitu dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Nah, caranya yang pertama kita harus tahu tentang konsep jam dulu. Yang pertama itu 60 detik itu sama dengan 1 menit. Loh, kok bisa dikatakan seperti itu? Yaitu kalau jarum yang detikan ini berdetik selama 60 kali, itu akan menggeser jarum yang menitan ini sebanyak 1 menit. 1 menit itu ditunjukkan dari strip 1 pindah ke strip yang lainnya, itu 1 menit. Kemudian kalau pindah ke strip yang lainnya lagi, itu berarti 2 menit. Pindah lagi 3, 4, 5, 6, 7 sampai 60. Nah, itu konsep yang pertama. Yang kedua, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, jika jarum yang menit ini berpindah sebanyak 60 menit dari strip 1 menit itu strip 1 ke strip yang lainnya. Kalau pindahnya itu sebanyak 60 kali, berarti itu akan menggeser jarum yang jam ini, yang pendek ini sebanyak 1 jam. 1 jam itu dari angka yang satu ke angka yang lain, itu 1 jam. Misalkan dari 4 pindah ke 5. Nah, itu paham? Terus kemudian konsep yang terakhir itu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jika jarum pendek yang menunjukkan jam ini bergeser 1 jam dari angka 1 ke yang lain, itu nanti jarum yang menitnya ini pasti akan berpindah sebanyak 60 kali dari strip 1 ke strip yang lainnya ini. Ya, ini 60 kali. Jadi, terus kemudian kok dikatakan 1 jam itu 3600 detik? Itu karena kalau ini berpindah sebanyak 1 jam, yang jarum pendeknya ini pasti diikuti oleh jarum detikan ini yang berputar sebanyak 60 kali detik. 60 detik, 3600 detik. Paham? Ya, oke. Jadi kalau ini 3600 berputar 3600 detik, ini pasti akan menggeser jarum yang jamnya ini sebanyak 1 jam. Itu konsep tentang jam. Kemudian untuk soal ceritanya contohnya seperti ini. Kali ini yang penjumlahan dulu, yang dengan menggunakan penjumlahan. Coba perhatikan, Arsi belajar mulai pukul 9.30. Arsi belajar selama 55 menit. Pukul berapa Arsi selesai belajar? Nah, kalau menghitung selesai belajar itu waktu mulai belajarnya ditambah lama belajarnya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Dijumlahkan saja yang mulai belajarnya pukul 9.30 ditambahkan yang lama belajar 55 menit tadi, ditambahkan menghasilkan pukul 9 lebih 85. Nah, pukul 9 lebih 85 itu berarti pukul 9.00 ditambah 85 menit. Nah, sedangkan dalam 1 jam, dalam jam itu paling banyak itu hanya 60 menit, tidak ada 80 menit. Ini misalkan berputar sini sampai sini lagi, nah itu maksimal cuma 60 menit. Kalau 85 menit berarti sudah lebih ke sana. Nah, caranya bagaimana menghitungnya? Seperti ini. Jadi 85 menit tadi dijadikan, karena paling banyak dalam 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kemudian ditambah berapa? 60. Kalau 60 menit ditambah berapa agar 85? Ditambah 25 menit. Nah, kemudian baru ditambahkan dengan jam 9, pukul 9 tadi. Paham? Terus kemudian ditambahkan sepukul 9 itu ditambahkan 60 menit tadi, itu dijadikan jam dulu. Lalu dijadikan jam menjadi 1 jam. Nah, kemudian 25 menitnya tetap.
Kemudian yang jam ditambahkan dengan yang jam. Pukul 9 ditambahkan 1 jam, berarti pukul 10 ditambah ini 25 menit menjadi pukul 10 lebih 25 menit. Dan jadi Arsi selesai belajar pukul 10 lebih 25. Oke, paham ya? Itu dulu sudah pernah, tapi Pak Guru ulas kembali biar kalian lebih paham. Jadi kalau 85 menit itu tadi tidak ada, karena apa? Di dalam 1 jam itu paling banyak 60 menit. Kalau 85 menit itu berarti sudah jarum panjangnya sudah bergeser 1 jam, kemudian ditambah 25 menit yang jarum panjangnya itu bergeser 25 menit. Oke, paham? Ya. Sekarang yang kedua, contoh yang pengurangan kali ini. Contohnya adalah Arsi belajar selama 55 menit. Arsi selesai belajar pukul 10. Pukul berapa Arsi mulai belajar? Nah, kalau menghitung mulai belajar, mulai kegiatan itu, waktu selesai dikurangi dengan waktu kegiatannya. Contohnya begini caranya. Nah, tadi selesai belajar pukul berapa? 10:00, kemudian dikurangi 55 menit. Nah, 00 dikurangi 55 jelas tidak bisa, harus pinjam satu angka yang di depannya. Nah, karena angka yang di depannya ini adalah jam, maka jika dipinjam 1 ini berarti 60 menit. Jadi kita lihat pukul 10 tadi sudah dipinjam 1 menjadi 9. Kemudian karena 00 tadi ya harus meminjam 1 itu adalah 60 menit, tulis 60 ya, kayak paham, tulis 60 tambah 00 berarti 60 ya. Terus kemudian baru bisa dikurangkan, mengurangkannya seperti ini, jam 09.60 dikurangi 00.55, 60 dikurangi 55 ya 5 ya, begitu. Terus kemudian 9 dikurangi 00 ya 9, berarti jadi hasilnya adalah pukul 9.05 atau 9 lebih 5 menit. Jadi Arsi mulai belajar pukul 9 lebih 5 menit. Nah, oke, paham? Ini dulu sudah pernah, coba kalian perhatikan lagi videonya yang dulu. Nah, kemudian lihat juga video yang ini, pasti sama ya. Terus kemudian contoh yang kedua, Dora selesai belajar pukul 9.10. Dora belajar selama 2 jam 30 menit. Pukul berapa Dora mulai belajar? Nah, kalau mencari mulai belajarnya itu berarti selesai belajar pukul berapa dikurangi lama belajarnya. Tadi pukul selesainya pukul berapa? Pukul 9.10, kemudian dikurangi lamanya belajar 2 jam 30 menit. Nah, caranya ya sama seperti tadi. Karena 10 dikurangi 30 tidak bisa, makanya harus pinjam 1. Nah, sementara 9 tadi sudah dipinjam menjadi 8. Nah, 1 menit itu adalah 60 menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian ditambahkan menit yang sudah ada berapa? 10. Jadi di sini menitnya jadi 60 tambah 10. Nah, dikurangi 2 jam 30. Sekarang caranya mengurangi adalah tadi 60 tambah 10 adalah berapa? 70 menit. Nah, 70 menit dikurangi 30 berapa? 40. Terus kemudian di sini jam 8 dikurangi jam 2 berarti 6. Jadi Dora mulai belajar pukul 6 lebih 40. Oke, itu yang contoh kedua. Contoh ketiga, langsung saja. Dora selesai belajar pukul 9.10. Dora belajar mulai pukul 6.40. Berapa lama Dora mulai belajar? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang lama Dora belajar. Kalau lama kegiatan itu caranya juga dikurangi.